Oke, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan sebuah konten yang berjudul Sistem Pakar untuk Prediksi Harga 5 Saham Terbesar dalam Indeks S&P 500. Sahamnya apa saja sih? Pada kali ini saya akan membawakan saham seperti Apple, terus Amazon, ketiga Google, keempat Meta, dan yang terakhir saham Microsoft. Oke, teman-teman, saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul efektivitas sistem pakar dalam analisis keuangan, yang dibawakan oleh saya sendiri, Muhammad Sultan, pada program studi sistem pakar Universitas STIMIK YMI Tegal. Pertama-tama kita membahas pendahuluan. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar adalah sebuah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli dalam bidang tertentu. Sistem ini menggunakan basis pengetahuan yang luas dan mendalam, serta mesin inferensi yang mampu menganalisis situasi dan memberikan rekomendasi atau keputusan. Dalam konteks finansial, sistem pakar dapat digunakan dan memberikan saran investasi. Sistem ini bertujuan untuk memberikan solusi yang akurat dan efisien, serta membantu pengguna dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang tersedia. Kedua adalah rule based system. Pada konten kali ini saya menggunakan metode rule based system. Rule based system apa sih? Rule based system adalah jenis sistem pakar yang menggunakan sekumpulan aturan logis untuk melakukan inversi dan pengambilan keputusan. Setiap aturan dalam sistem ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah kondisi if atau jika, kedua adalah kondisi tindakan atau then. Contohnya, jika jam 8 saya akan sarapan, jika sudah sore saya akan mandi. Itulah contoh penggunaan metode rule based system. Rule based system diambil jika kondisi tersebut terpenuhi. Rule based system diambil jika kondisi tersebut terpenuhi. Jika kondisi itu tersebut tidak terpenuhi, aturan rule based tidak dapat diterapkan. Rule based system sangat berguna dalam situasi yang memerlukan analisis dan keputusan cepat berdasarkan aturan yang jelas dan dapat dipahami. Sistem ini sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan keputusan konsisten dan transparan seperti diagnosa medis, pengaturan mesin, dan tentunya analisis keuangan. Selanjutnya adalah aturan dalam sistem pakar ini. Yang pertama adalah aturan analisa data keuangan. Pada rasio terhadap ekuitas, jika rasio utang terhadap ekuitas lebih dari 1, maka atau then review karena risiko utang tinggi. Kedua adalah margin keuntungan. Jika margin keuntungan atau net income atau revenue kurang dari 0,05, maka investigasi biaya karena margin keuntungan rendah. Kedua, analisis sentimen. Jika sentimen kurang dari 0,6, maka sentimen negatif atau berhati-hati. Jika sentimen lebih dari 0,6,
maka sentimen bersifat positif atau prospek baik. Ketika aturan analisis teknis atau teknikal, kita menggunakan indikator RSI atau Relative Strength Index. Jika RSI lebih dari 70, kondisi overbought pertimbangan untuk menjual. Jika RSI kurang dari 30, kondisi oversold pertimbangan untuk membeli. Keempat, aturan analisis makro. Pertama dari suku bunga. Jika suku bunga lebih dari 2,5%, pertimbangan untuk dampak pada biaya pinjaman. Dua, tingkat pengangguran. Jika tingkat pengangguran lebih dari 5%, maka hati-hati dengan saham konsumen karena pengeluaran bisa menurun. Aturan kelima yaitu aturan analisis dampak kebijakan. Pertama, tanggal kebijakan, analisis harga saham sekitar tanggal kebijakan untuk mengukur dampaknya. Kedua adalah deskripsi kebijakan. Periksa harga saham terkait kebijakan untuk memahami pengaruhnya yang bersifat positif atau negatif. Keenam, aturan analisis harga saham. Perubahan harga saham. Jika perubahan harga saham lebih dari 5%, catat kenaikan signifikan. Jika perubahan harga saham kurang dari min 5%, catat penurunan signifikan. Pada implementasi kode Python, sistem pakar ini mengaplikasikan kode Python untuk menganalisis data finansial, mengevaluasi sistem pasar, dan menerapkan strategis analisis teknis. Meskipun kode memberikan hasil cukup akurat dalam mengklasifikasikan sentimen dan sinyal jual atau beli melalui indikator RSI, perlu dicatat bahwa beberapa hasil analisa yang terduplikasi. Ini menunjukkan perlu peningkatan dalam proses penyaringan dan evaluasi data. Karena ini berbasis mesin dan mesin itu bisa saja error, tetap berhati-hati dalam berinvestasi. Oke teman-teman, kita memasuki hasil dan analisis sentimen. Di samping ini adalah grafik dari sentimen saham Apple dan saham Microsoft. Pada video ini, sistem pakar menggunakan analisis sentimen untuk mengevaluasi berbagai berita dan artikel mengenai perusahaan terpilih seperti Apple, Microsoft, Amazon, dan Google. Sentimen positif ditemukan dominan dari perusahaan seperti Apple dan Microsoft yang menunjukkan pandangan optimis dari pasar terhadap kinerja mereka. Sebaliknya seperti Amazon menunjukkan adanya kekhawatiran adanya sentimen negatif yang terkait dengan margin keuntungan yang rendah yang memerlukan investigasi lebih lanjut terhadap biaya operasionalnya. Kedua, hasil keuangan pada sistem pakar ini melakukan analisis keuangan berdasarkan rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Hasil yang menunjukkan bahwa perusahaan seperti Apple dan Microsoft memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi, yang menunjukkan adanya risiko finansial yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Melainkan seperti saham Amazon, meskipun menunjukkan pertumbuhan yang cukup, juga memiliki rasio utang yang tinggi dan margin keuntungan yang rendah, yang menunjukkan analisis lebih lanjut yang mengenai struktur biaya perusahaan tersebut. Selanjutnya, hasil analisis indikator teknikal. Pada analisis ini,
Sistem pakar menunjukkan bahwa harga seperti saham Apple, Amazon, dan Meta seringkali berada dalam kondisi overbought yang menyarankan untuk menjual sahamnya, dan seperti saham Google serta Microsoft beberapa kali berada dalam kondisi oversold yang memberikan rekomendasi untuk membeli harga saham tersebut. Efektivitas sistem pakar, efektivitas sistem. Sistem pakar yang dikembangkan menggunakan aturan-aturan yang berbasis pada analisis mendalam terhadap data keuangan, data makroekonomi, indikator teknikal, serta sentimen pasar telah sukses dalam meningkatkan dua aspek. Yang pertama, akurasi dan efisiensi. Apa itu akurasi? Pada sistem pakar diuji coba dengan skenario pasar yang nyata dan hasilnya menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam memprediksi tren pasar yang efektif. Misalnya, sistem berhasil mengidentifikasi saat yang tepat untuk membeli atau menjual saham berdasarkan analisis kondisi overbought dan oversold yang ditentukan oleh RSI dan indikator lainnya. Kedua adalah efisiensi. Dalam hal efisiensi, sistem menonjol karena kemampuannya untuk mengolah jumlah data yang besar dalam waktu yang singkat, memungkinkan investor untuk mengambil keputusan secara tepat waktu dalam kondisi pasar yang berubah dengan cepat atau volatile. Keterbatasan dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Meskipun sistem ini telah menunjukkan hasil yang impresif, adanya beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas dan keandalan sistem. Pertama, ketergantungan pada kualitas data. Sistem sangat bergantung pada kualitas data dan keakuratan data yang masuk. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menyebabkan masalah pada prediksi kali ini. Perlu pembawaan berkala. Tentunya karena sistem ini berbasis pada aturan atau data yang terkini atau harga saham itu selalu berubah-ubah. Tentu pastinya kita harus menyelaraskan data untuk prediksi kedepannya. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut yaitu untuk mengatasi keterbatasan ini disarankan bahwa penelitian selanjutnya tidak hanya memperluas cakupan analisis tetapi juga mengintegrasikan teknologi seperti pembelajaran mesin dan big data. Pembelajaran mesin dapat membantu sistem untuk secara otomatis menyesuaikan aturan berdasarkan tren pasar terbaru. Sedangkan big data dapat menyediakan analisis yang lebih mendalam dari berbagai sumber data besar. Terakhir, pada kesimpulan konten kali ini saya akan membahas pada data keuangan. Yang pertama adalah Apple dan Google memiliki struktur keuangan yang kuat dengan rasio utang terhadap ekuitas yang rendah dan margin laba yang baik. Kedua, Microsoft memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang moderat atau tengah-tengah dengan margin laba yang cukup baik. Ketiga adalah Amazon memiliki margin laba yang rendah dan perlu mengevaluasi struktur biayanya. Keempat, Meta menunjukkan margin laba yang baik dengan struktur biaya yang stabil. Pada data sentimen, secara umum sentimen terhadap keempat perusahaan seperti Apple, Microsoft, Google, dan Meta cenderung positif, mendukung pandangan yang optimis. Sedangkan pada Amazon juga mendapat sentimen positif meskipun ada beberapa berita negatif terhadap saham Amazon. Data teknikal RSI atau Indeks Kekuatan Relatif Strength Index
sering menunjukkan kondisi overbought untuk saham seperti Apple. Untuk saham Microsoft, Google, dan Meta menyarankan kemungkinan penjualan pada saat tertentu. Yang terakhir, Meta menunjukkan kondisi oversold dalam beberapa periode. Data makroekonomi, faktor makroekonomi seperti suku bunga dan tingkat pengangguran memiliki dampak yang berbeda-beda pada masing-masing perusahaan. Suku bunga tinggi mempengaruhi Amazon, sementara tingkat pengangguran dan suku bunga relatif rendah mempengaruhi Microsoft dan Meta. Data kebijakan, beberapa kebijakan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan terutama seperti Apple, Microsoft, Amazon, dan Meta. Data harga saham semua perusahaan mengalami fluktuasi atau volatilitas yang signifikan dalam beberapa periode terakhir, menunjukkan volatilitas pasar yang signifikan. Secara keseluruhan, saham Apple memberikan rekomendasi untuk tahan atau jual. Saham Microsoft memiliki rekomendasi untuk tahan atau jual. Saham Amazon memiliki rekomendasi tahan atau jual. Saham Google memiliki rekomendasi untuk tahan saja, tidak jual, tidak beli, atau hold. Dan terakhir, saham Meta disarankan untuk tahan atau beli. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan konten kali ini. Saya Muhammad Sultan izin pamit dan tunggu kelanjutan konten-konten berikutnya seputar terkait dunia finansial. Sampai jumpa, selamat berjumpa kembali.